Hai, apa kabar semuanya saudara? Welcome to our YouTube channel dalam segmen Kerinduanku. Kami berdoa agar YouTube channel ini boleh menjadi berkat, membawa kekuatan, menghibur setiap saudara yang menyaksikan pada hari ini. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Hari kita akan belajar sebuah tema dengan judul Jagalah Matamu. Matius 6, 22-23 mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika yang terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kehidupan itu. Di awal ayat ini, Yesus berkata mata adalah pelita tubuh. Yesus mengingatkan bahwa apapun yang kita kerjakan, kalau mata kita gelap, akan menjadi gelap. Tapi kalau mata kita terang, maka akan menjadi terang. Yesus menegaskan betapa pentingnya mata atau cara kita melihat dalam kehidupan ini. Khotbah ini berbicara mengenai paradigma atau cara pandang yang baik dan yang benar. Cara pandang yang baik dan yang benar akan sangat menentukan masa depan yang baik dan masa depan yang luar biasa. Markus 9 ayat yang ke-47 mengatakan demikian. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, tapi dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan, kata Alkitab, cungkilah. Artinya cara pandang yang salah, cara pandang yang tidak benar, paradigma yang membuat kita tidak mengalami mukjizat atau pola pikir atau cara kita melihat sesuatu harus kita selaraskan dengan cara Tuhan melihat segala sesuatu. Ada beberapa mata jahat yang Alkitab katakan yang harus kita buang dan kita belajar dari Alkitab. Yang pertama, mata jahat yang harus kita buang adalah mata Hagar. Kejadian 16 ayat yang keempat. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Hagar adalah seorang budak dari Sarah, diangkat menjadi istri Abram. Mata Hagar adalah gambaran mengenai orang yang memandang orang lain dengan kesombongan, menghakimi, merasa paling benar, paling hebat. Kalau kita punya paradigma atau cara memandang mata melihat seperti Hagar, berarti kita in trouble. Kita akan mengalami masalah. Karena kesombongan adalah awal mula dari kejatuhan. Kesombongan adalah pintu masuk dari kejatuhan. Ingatlah, kita harus memandang orang lain dengan rendah hati, sadar diri, karena terkadang masalah juga akan bisa datang sama kita. Semua yang kita punya datang dan berasal dari Tuhan. Oleh karena itu kita tidak punya hak atau tidak pantas, tidak boleh memandang orang lain dengan kesombongan. Mata kedua yang perlu kita cabut atau cungkil dalam hidup kita adalah mata istri Lot. Kejadian 19:26 mengatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Mata istri Lot adalah gambaran mata atau cara pandang yang selalu menoleh ke belakang, atau bahasa anak muda zaman sekarang nggak bisa move on. Selalu memiliki pemikiran di masa lalu, menyesal, aduh coba ya saya nggak begini, coba saya nggak buat ini, aduh coba saya nggak begini. Masa lalu tidak dapat kita ubah, tapi kita dapat memperbaiki masa lalu kita dengan menjalani masa depan dengan penuh tanggung jawab. Agar apa yang terjadi di masa lalu tidak lagi terulang di masa depan. Agar kegagalan di masa lalu dapat menjadi kesaksian yang indah ketika di masa depan Tuhan memakai kita untuk kemuliaan bagi namanya. Mata istri Lot adalah mata yang selalu menengok ke belakang, mengingat-ingat masa lalu dan menghasilkan sebuah kejatuhan. Dikatakan dalam Amsal 4 ayat yang ke-25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Kita tidak bisa mengubah masa depan, kita tidak bisa mengubah masa lalu maksud saya, namun kita dapat menentukan masa depan kita. Yang ketiga, mata yang jahat adalah mata Yunus. Yunus 3 ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu yang yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat,
maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dicanangkan terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yunus 4 ayat yang ke-1 mengatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Yunus 4 ayat yang ke-11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Mata Yunus adalah gambaran mata yang penuh dengan kebencian dan iri hati. Adalah gambaran membenci seseorang dan tidak mau mengampuni. Membenci atau tidak mau mengampuni orang lain akan memenjarakan kita dari yang namanya penjara kebencian dan kepahitan. Sehingga kita tidak punya waktu untuk melihat berkat Tuhan. Karena kita fokus sama kebencian kita. Kita terlalu fokus sama kesalahan, kelemahan orang, sampai kita tidak punya waktu untuk memberkati orang tersebut. Ketika kita melepaskan pengampunan, yang pertama kali diberkati bukan orang yang kita ampuni, tetapi Sang Pemberi pengampunan tersebut. Mari jangan hanya melihat kelemahan orang lain, tapi mari mulai belajar melihat kelebihan orang lain. Mulai belajar dengan melihat dengan cara Tuhan melihat manusia, bukan cara dunia melihat manusia. Yesus melihat perempuan yang tertangkap basah berzina, orang berkata lempari dia dengan batu. Tapi Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Orang melihat Zakeus sebagai pemungut cukai, orang yang mata duitan, pengkhianat dan sebagainya. Tapi Yesus melihat Zakeus sebagai seorang pribadi yang mau bertobat. Yesus berkata kepada Zakeus, Zakeus, hari ini juga aku harus menginap ke rumahmu. Cara Yesus melihat orang banyak sebagai orang yang penuh belas kasihan. Berbeda dengan orang yang melihat orang banyak sebagai cara beban atau mungkin sebagai aset untuk bisa diambil keuntungannya. Yang ketiga atau yang keempat adalah mata Esau. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan, minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ibrani 12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungan untuk sepiring makan. Janganlah ada yang menjadi cabul. Mata Esau adalah mata yang melihat keuntungan hari ini, tetapi tidak memikirkan keuntungan di hari depan. Dia melihat perkara sementara dan menukar perkara yang kekal. Esau karena kampung tengahnya lapar atau perutnya lapar, dia tukar hak kesulungannya untuk mendapatkan semangkuk kacang merah. Mari belajar jangan punya mata seperti Esau. Kalau hari ini kelihatannya untung, tapi pikirkan apakah nanti untung apa tidak. Mari bukan apa yang untung sesaat, tapi untung yang selama-lamanya. Artinya apa yang surga katakan. Itu yang lebih penting dari segala. Yang kelima, yang terakhir, mata Thomas. Yohanes 20 ayat yang ke-25. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepada, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku menusukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Mata Thomas adalah gambaran mata ketidakpercayaan, mata keraguan, mata kebimbangan, mata pesimis. Selalu melihat yang negatif, tidak percaya dengan Tuhan. Mari perbesar mata imanmu, melihat dari cara sudut pandang Allah melihat bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di luar sana juga boleh diberkati. Karena yang punya surga crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kami sembah Engkau, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Bapa, Raja, Allah yang hidup. Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah.
kami akan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang, kami akan terbang tinggi bersama Dia.